baik-baik aja kan? Dan jangan lupa tetap di rumah aja ya teman-teman. Jadi perkenalkan, saya Rizka Sintiana dengan NIM A1C118075. Jadi di video kali ini Rizka bakalan mereview mengenai percobaan praktikum kimia organik 1. Nah, dengan judul yaitu kalibrasi termometer dan penentuan titik leleh. Tujuan dilakukannya percobaan ini yang pertama, untuk melakukan kalibrasi suatu termometer sebelum digunakan untuk penentuan titik leleh suatu senyawa murni. Yang kedua, untuk membedakan titik leleh suatu senyawa murni dengan suatu senyawa yang tidak murni. Lalu yang ketiga, untuk melakukan penentuan titik leleh suatu senyawa murni yang telah diberikan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan itu, kita harus mengetahui dulu nih apa itu kalibrasi dan apa manfaat dilakukannya kalibrasi. Kalibrasi merupakan suatu proses pengecekan dan pengaturan akurasi dari alat ukur dengan cara membandingkannya dengan standar atau tolak ukur. Selanjutnya, titik leleh suatu senyawa murni merupakan suhu di mana fase padat dan fase cair senyawa berada dalam kesetimbangan pada tekanan 1 atm. Percobaan kalibrasi termometer. Di sini kita menggunakan gelas, bubuk es, dan air dingin. Pertama, kita masukkan bubuk es ke dalam gelas, lalu kita tambahkan air dan kita aduk-aduk sehingga menyebabkan suhunya stabil. Setelah itu, kita ukur suhunya dengan termometer. Dan termometer menunjukkan skala yaitu 32 Fahrenheit atau setara dengan 0 derajat Celcius. Maka termometer ini dapat dikatakan akurat. Hasil percobaan kalibrasi termometer. Ketika kita menambahkan bubuk es ditambah dengan air, maka skalanya menunjukkan 0 derajat Celcius. Ketika kita memanaskan air sampai mendidih, maka suhunya 86 derajat Celcius. Sehingga termometer ini dapat dikatakan tidak akurat karena seharusnya air dipanaskan sampai mendidih suhunya 100 derajat Celcius. Percobaan yang kedua yaitu percobaan uji titik leleh. Pada percobaan kali ini, senyawa yang akan diuji yaitu naftalen, asam benzoat, glukosa, dan asam oksalat. Alat dan bahan yang digunakan yaitu termometer, gelas kimia, kaki 3, pengaduk, pipa kapiler, pelarut, air atau parafin, kasa. Pertama-tama kita bakar ujung pipa kapiler dengan tujuan untuk menambalnya agar tertutup. Setelah itu kita masukkan senyawa yang akan kita uji titik lelehnya ke dalam pipa kapiler. Lalu kita padatkan senyawa yang akan diuji ke dalam pipa kapiler. Next, kita tempelkan pipa kapiler di samping termometer, lalu kita ikatkan dan kita masukkan ke dalam pelarut yang dipanaskan. Lalu kita aduk-aduk pelarutnya, tujuannya untuk menstabilkan suhu. Lalu kita perhatikan termometernya ketika senyawa itu telah meleleh. Hasil percobaan uji titik leleh. Ketika senyawa naftalen dilelehkan, menunjukkan skala yaitu 80 derajat Celcius, asam benzoat 95 derajat Celcius, glukosa 151 derajat Celcius, dan asam oksalat 100 derajat Celcius. Jika dilihat berdasarkan teori, titik leleh naftalen yaitu 80,26 derajat Celcius, asam benzoat 120-125 derajat Celcius, glukosa 146 derajat Celcius, dan asam oksalat 100-104 derajat Celcius. Mari kita perhatikan uji titik leleh asam benzoat pada percobaan ini, yaitu 95 derajat Celcius. Jika berdasarkan teori, titik leleh asam benzoat yaitu 120-125 derajat Celcius, maka percobaan ini dapat dikatakan tidak akurat. Ketidakakuratan ini disebabkan karena adanya zat pengotor yang ada pada asam benzoat, lalu termometer yang kurang akurat. Oke teman-teman, setelah kita melakukan percobaan yang sebelumnya udah dilakuin,
Maka kita dapat menyimpulkan bahwasannya titik leleh suatu senyawa murni itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan titik leleh suatu senyawa yang tidak murni. Itu dikarenakan adanya zat pengotor ataupun zat yang lainnya yang ada pada suatu senyawa itu sehingga menurunkan titik leleh. Lalu, penentuan titik leleh ini dapat dilakukan dengan cara pemanasan ataupun dengan alat melting point apparatus atau yang kita kenal dengan MPA. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.